guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatu Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kayak semua orang, semoga kalian doakan yang lagi sakit Allah sabarkan. Teman kalian yang berjuang beberapa majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kalian yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Karya Sam akan membahas tentang satu peristiwa di mana anak majikan yang lagi proses pubertas ya, yang melakukan aktivitas seksual gitu kan, kayaknya ngelihat cecenya itu nafsu aja guys. Apa yang harus saya lakukan ya kan? Ini termasuknya remajanya umur 10 tahun dan sudah masa pubertas ya cuy ya. Apalagi itu 10 tahun, anak kecil aja 7 tahun aja dia udah bisa apa namanya kocok mengocok gitu kan. Ngocok apa guys? Telur. Itu bisa ngocok telur ya kan. Nah ini ya apa namanya memang ya perkembangan gadget, terus juga hormon ya, karena banyak vitamin atau apa, ini yang menyebabkan hormon anak ini lebih cepat gitu ya kan. Apalagi dengan Hongkong gitu, mengakses video plus itu gampang banget ya kan, tanpa sensor. Ini menjadikan bahaya untuk anak-anak majikan. Kadang majikan itu sebenarnya tahu, hanya saja dia mungkin sudah search ya di Google atau belajar bagaimana kalau misalkan anak kita sudah melakukan seperti itu ya kan, apakah itu hal yang normal ya kan. Semuanya tuh menjawabnya normal cuy. Itu adalah hal yang normal dilakukan. Jadi anak udah berarti dia itu mengenal begituan itu lebih cepat ya. Jadi kitanya sebagai domestic helper atau sebagai cece, jadi kita harus menghadapi anak yang sedang pubertas seperti itu, kita tetap santuy gitu kan. Oke, tanamkan dalam diri kita, ini Hongkong, kerjaan kita menghadapi anak majikan yang mesum gitu kan. Dan kita menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang normal. Nah, bagaimana caranya? Kita harus punya ketegasan dan apa namanya himbauan untuk anak tersebut untuk mengarahkan supaya jangan seperti itu. Oke. Jadi ceritanya cuy, ada cece ya kan, ini menjaga anak umur 10 tahun, dimana anaknya itu kalau ngelihat cecenya itu nafsu banget gitu kan, melihatnya tuh kayak gimana gitu kan, udah langsung tegang aja itu si terong ya kan. Terus yang jadi keselnya saat cece ini ada di dapur, dia ini sengaja tidur di depan TV sofa gitu kan, yang benar-benar ngadep itu si pantat itu si cecenya. Jadi di dapur coy. Nah di situ ada sofa ya, di situ ada sofa, dia lagi nonton TV, terus tiba-tiba itunya apa namanya burungnya keluar dari celananya gitu kan. Sengaja dia ngeluarin supaya cecenya ini melihat burungnya si anak ini. Ya mungkin di situ sensasinya kali ya, ditegur sama cecenya, itu apa-apaan kamu, burungmu itu nggak dikeranjangin. Akhirnya apa? Akhirnya maminya mungkin ngelihat dari CCTV dan dia telepon anaknya, terus langsung dimasukin lagi. Berarti kan dari sini majikan juga sudah tahu nih bahwa anaknya punya kelainan seperti itu ya kan. Nah akhirnya setiap tidur ya kan, dia ini selalu apa namanya dekat-dekat cecenya gitu, menggesek-gesekan ke cecenya gitu kan, ininya gitu kan. Ya mungkin dia ini target gitu kan, cecenya ini mungkin cantik dari lahir gitu kan, yang membuat dia ini memiliki sensasi. Kaisam, risih saya Kaisam. Masa iya saya lagi ngepel, terus dia lewat, terus dia begitu ke apa namanya ke dadanya si cecenya gitu. Jadi usil tuh. Aduh kayak saya tuh bener-bener risih ya kan, malu saya ya kan. Apa yang harus dilakukan Kaisam? Ini gimana menghadapi anak majikan? Laporin majikan aja tak Kaisam? Orang mamanya juga tahu ya kan, maminya juga tahu keadaan seperti itu. Jadi seperti itu sebenarnya hal yang wajar. Tinggal bagaimana caranya, bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini yang ibaratnya ngelihat cecenya nafsu gitu kan. Ada tips nggak buat cecenya? Tapi kalau menurut Kaisam ya, yang pertama kita harus perbaiki cara pakaian kita. Kita nggak boleh yang ngetat ya, kita harus gombrong. Setidaknya tidak ada lakukan body dulu untuk mendidik anak kita nih. Walaupun gerah, walaupun nggak terbiasa kita pakai baju gombrong, tapi kita adalah bagaimana caranya untuk mengurangi itu penasaran si anak majikan tersebut. Jadi satu, perbaiki pakaian dulu. Yang kedua, celananya gombrong lagi, udah kayak penyanyi rapper aja kalian pakai gombrong-gombrong ya kan. Nah setelah itu kamu ngomong baik-baik sama anakmu ya kan, kamu nggak boleh ya kayak gitu sama saya ya, nggak boleh loh. Nanti kalau misalkan kamu seperti ini, itu sama aja yang namanya pelecehan. Itu ada loh hukum penjaranya loh di sini. Apa kamu nggak takut nantinya
kalau saya poking atau saya apa. Tapi kan Kak Hisam itu intimidasi, itu tergantung bagaimana cara kalian untuk memberikan edukasi kepada anak majikan. Kalau misalkan dengan nada marah, kamu jangan kayak gitu ya, nanti saya poking kamu, nah itu baru intimidasi. Tapi kalau misalkan edukasi atau memberikan pembelajaran kepada anak dengan nada yang baik-baik, atau kalian search di Google ya kan tentang hukum pelec gitu kan, seksual, tinggal dikirim aja kan, anak udah bisa baca bahasa Inggris, baca itu. Atau enggak kamu translatekan ke bahasa kantor, disuruh anak itu baca ya kan, sama-sama edukasi. Terus banyak ajak main hal-hal positif, jadi kayak lebih ke best friend gitu kan, untuk mengalihkan bahwa anak ini punya apa namanya, kalau misalkan semakin dilarang, anak ini tipikal anak kayak gini tuh malah semakin ngejar gitu cuy. Jadi kita coba dekat ya kan, jangan dia dulu yang meluk kita, jangan dia dulu yang pegang itu kita, jangan dia dulu yang punya sensasi ke kita. Coba kita apa namanya, perbandingan terbalik dengan cara kita peluk dulu dia, peluk ya kan. Mungkin saja orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang butuh perhatian orang tua ya. Jadi dia mencari sensasi bagaimana membuat dia itu bahagia ya kan. Peluk aja, anggap dia itu anak kita sendiri, 10 tahun kita peluk, kita elus-elus rambutnya ya kan, kita tepuk-tepuk punggungnya, kita coba berikan pujian ke dia atas segala sesuatu. Jadi rubah yang tadinya kucing-kucingan, jadi kita jadi kayak best friend. Dari situ, karena kita menghargai anak majikan, mungkin dia juga akan menghargai kita ya kan. Jadi dia merasa bahwa oh cece saya itu sayang loh sama saya, oh saya tuh nggak boleh loh kayak gitu ya kan. Cobain gitu ya. Jadi jangan anggap apa yang dilakukan anak majikan itu adalah hal yang tabu ya kan. Yo gimana kayak Hisam ya kan, ada juga nih cece yang dengan apa namanya, anak majikan gitu kan, terus tiba-tiba yang lucu gini cuy, anak majikannya itu umur SMP ya, dia kelas SMP, dia itu udah pacaran loh, anak sini tuh udah pacaran. Nah cecenya di jam segitu itu tuh lagi jemput adiknya sekolah ya kan, tahu-taunya si anak majikan ini bawa ceweknya ke dalam rumah cuy. Itu si ceweknya ya udah dibuka, tinggal beranya aja, SMP loh udah melakukan hal tersebut loh cuy. Tapi itu alhamdulillah ngelampiasinya ke pacarnya gitu kan, nggak ke cecenya. Terus di sini cecenya pulang cuy ke rumah majikan itu. Ini beda cerita dari yang tadi ya. Pulang ya kan, kepergok lah, wah mereka panik tuh. Ceweknya itu ngumpet di samping lemari gitu kan. Terus si cecenya pura-pura nggak ngerti gitu kan apapun gitu. Terus si kokonya itu, si anak majikannya yang SMP itu pakai baju lagi ya kan, celananya udah dibuang gitu di apa namanya, mesin cuci. Ini kan berarti kan memang umur segitu tuh emang normal ya kan, dan begitu tuh udah biasa di sini, bahkan maminya aja biasa aja gitu kan. Jadi dia tantrum sendiri di cecenya, Kaisam saya mergokin anak majikan lagi mau begituan, itu masih SMA Kaisam, terus apa yang harus dilakukan? Loh kamu yang tantrum. Ya kan, udah kamu lapor aja ke majikan kamu bahwa si Koko bawa teman perempuannya ke sini ya kan, supaya maminya negur. Jangan kita yang negur. Kalau kita yang negur, nanti ujung-ujungnya anak majikan itu akan membenci kita ya kan. Kita pura-pura aja nggak tahu, terus kita ngomong sama majikan ya, kamu jangan ngomongnya sama anakmu kalau saya yang mereport gitu kan, supaya nanti maminya bisa mengajarkan kepada anaknya. Ingat cuy, pendidikan di dalam rumah itu bukan tanggung jawab kita, tapi kita boleh memberikan sumbangsi untuk mendidik anak kita. Tapi kalau misalkan anak itu tidak nurut atau tidak follow sama kita, kita jangan baper. Seperti kayak anak kita nggak mau makan, kita baper, kita cubit, kita sosrok kayak gitu. Ingat, anak itu di bawah 16 tahun itu masih dalam lindungan undang-undang. Dan siapa yang sedang menjaga anak itu cuy? Kalau misalkan anak itu lagi ada di pengawasan kita, maka pertanggungjawabannya itu ke kita cuy, bukan ke orang tua ya 16 tahun ke bawah. Nah ini sama-sama belajar kita ya. Nah dari kesimpulan ini, jadi kita kalau misalkan anak majikan bawa perempuannya ke dalam rumah, biarkan itu rumah mereka gitu kan. Dan kita jangan sekali-kalinya negur, Koko siapa itu, nggak usah. Kita pura-pura amle aja, dan kita pura biasa aja gitu kan. Itu rumahnya, dia cara hidupnya begitu, dia cara pacarannya begitu, ya kita hanya sebatas cece kerja ya kan. Kalau anak majikan itu, cece kamu jangan bilang-bilang sama mami ya udah diam aja nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau misalnya sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali baru kita report, nggak apa-apa. Itu adalah ketegasan kita ya.
Kira-kira anak majikan kalian sering kayak gitu nggak? Kira-kira anak majikan kalian umur berapa sih ketahuan bisa sampai ngocok sendiri gitu kan? Nah itu seru ya cuy ya, tapi inilah pembelajaran kita sebagai domestic helper untuk menghadapi karakter anak majikan yang sedang mengalami puberitas ya dari segi seksual. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.